Menyaksikan Mining Forum CNBC Indonesia masih bersama saya Syafina Nasyar, dan seperti yang saya sampaikan tadi, di segmen ini kita akan membahas isu yang lebih besar lagi dan juga masih berkaitan dengan pertambangan di Indonesia, yaitu isu geopolitik. Mungkin di pertanyaan pertama ini saya akan mulai dari Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, kita tahu isu antara Amerika Serikat, Israel, Iran ini sudah membuat harga minyak naik. Harga minyak naik cukup tinggi, boleh dikeluarkan grafiknya. Dan berdasarkan histori, jika harga minyak naik itu akan diikuti oleh kenaikan harga barang-barang substitusinya, komoditas substitusinya. Dan itu juga udah terdampak dari kenaikan harga batu bara. Dan bukan hanya batu bara, timah juga ikut naik gitu, walaupun mungkin belum kaitannya tidak terlalu erat. Dengan adanya RKAB akhirnya ada penyesuaian, tapi bagaimana memastikan Pak bahwa kita bisa mengcapture kesempatan untuk menjadi negara yang akhirnya permintaan batu baranya atau mineral lainnya menjadi incaran negara-negara lain yang kini sedang krisis Pak, yang sedang krisis minyak, yang sedang terkendala dengan oil and gasnya. Gimana caranya kita akhirnya bisa ketiban durian runtuh lagi Pak? Sedangkan di pikiran masyarakat awam adalah loh ada penyesuaian, artinya kita nggak bisa all out dong. Gimana nih Pak menjawab hal ini? Silahkan Pak Bambang. Pertama terkait dengan yang sedang diberlakukan sekarang ini kan baru awal sekali. Memang disampaikan ada yang mungkin dari yang sudah dipatok 25% itu sudah mau habis seperti itu. Nah tetapi kan case-nya tidak semuanya seperti itu. Nah kita melihat terkait dengan apa yang menjadi patokan RKB yang dikeluarkan oleh pemerintah nanti, ini kan akan difinalisasi bulan Maret ini Bu ya, di ujung Maret ini seperti itu. Saya tahu bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan itu berdebar-debar, ya berapa sih RKB yang akan kami dapat, kan seperti itu. Karena memang yang menjadi isu pembahasan adalah bahwa seolah-olah misalkan untuk batu bara, total RKB-nya misalkan 600 juta ton, lalu dari situ disesuaikan. Nah kita tunggu saja seperti apa, tetapi maksud saya terkait dengan konteks pertanyaan tadi, dengan adanya situasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini, memang seperti biasa trennya adalah berimbas juga kepada sektor energi lainnya. Nah batu bara apakah akan terkorelasi langsung, saya pikir mungkin besar kemungkinan seperti itu. Nah, batu bara ini kan merupakan bagian daripada energi fosil yang memang banyak digunakan baik itu di Cina, baik itu di India, dan juga mungkin ya Eropa juga mungkin pakai walaupun tidak terlalu banyak. Nah intinya dalam kondisi sekarang ini kita lihat dan saya yakin pemerintah tidak kaku bahwa kata-kata akan dilakukan penyesuaian itu saya pikir dimungkinkan. Jadi kalau jika memang harga melonjak dan kemudian kemungkinan kapasitas produksi masih bisa ditingkatkan, saya pikir pemerintah pasti juga akan melihat peluang itu. Tetapi sekali lagi kan begini, seperti tadi dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Irwandi dan juga oleh Ibu Rita, kemudian tadi dipertanyakan oleh Pak Arispandi kan begitu kan. Kita ini mau ngapain sih seperti ini, RKB dipotong, kemudian bagaimana ke depan mineral-mineral ini mau diapain, kira-kira seperti itu. Kita ini sedang melakukan pekerjaan besar menuju kepada Indonesia negara maju, Indonesia sebagai negara industri. Maka memang kadang-kadang ini ada semacam treatment tertentu di dalam bagaimana resources kita yang terbatas ini kita ingin manage dengan baik. Sehingga ada keberlanjutan di situ. Lalu kemudian bagaimana proses hilirisasi yang tadi dipertanyakan. Dan memang ini kita sudah melakukan klaster itu, seperti itu dijelaskan tadi sebenarnya sejak 2023 SDM kan sudah mengeluarkan permen terkait dengan penetapan mineral kritis, penetapan mineral strategis ya. Dan ini korelasinya kepada yang namanya hilirisasi. Hari ini persisnya kemarin Presiden sudah menunjuk lagi Menteri SDM sebagai Satgas percepatan untuk energi baru terbarukan, begitu ya. Jadi ini kan sebetulnya banyak sekali yang saling terkait. Ketika berbicara energi baru terbarukan berarti kita sedang berbicara juga terkait dengan transisi energi. Apakah kita semuanya memang perlu mau pakai energi fosil, kan seperti itu. Lalu bagaimana dengan hilirisasi yang sekarang kita laksanakan. Tadi
Prof. Irandi menyentil misalkan terkait dengan nikel, kan tidak semata-mata terkait dengan dari sisi metalnya, tetapi dari segi hashpalnya kita kan mau optimalkan juga. Kita perlu garis bawahi bahwa beberapa program pengembangan hilirisasi hashpal yang terkait dengan untuk menuju kepada industri baterai, ya ini kan cukup berkembang. Kita punya Project Dragon, ya yang sekarang sedang dijalankan oleh MindAD, IBC dengan CATL, ini on progress. Dan saya sudah mendapat laporan, komisi sudah mendapat laporan bulan September atau Oktober itu sudah launching untuk produk daripada baterai EV tersebut. Jadi saya pikir terkait dengan situasi geopolitik pada saat ini, ya kita jangan kaku. Ya, jadi segala kemungkinan yang ada kita ambil peluangnya, tetapi ingat tetap seperti apa yang menjadi judul besar bahwa kita ingin transisi menuju negara industri, seperti itu. Oke, baik. Itu dari Pak Bambang, dari Bu Rita seperti apa? Gimana caranya kita memastikan dengan segala sentimen yang ada kita tetap bisa mengcapture kesempatan yang manis sebenarnya untuk Indonesia ini? Silakan Ibu. Kita semuanya pasti sudah sangat memahami bahwa posisi negara kita di samping mudah diakses istilahnya ya pada pertemuan, kemudian juga kita memiliki berbagai macam sumber daya termasuk diantaranya nikel yang itu masuk ke dalam mineral strategis gitu ya. Kita itu adalah yang membuat Indonesia itu diperhitungkan dalam geopolitik adalah satu produsen nikel terbesar saat ini. Dan juga yang memiliki cadangan juga terbesar saat ini. Jadi dua hal itu. Sehingga nikel itu memang salah satu modal besar gitu yang mesti sangat kita perhatikan. Oleh karena itu pemerintah tadi kan sudah membuat kriteria klasifikasi itu untuk memastikan bahwa kita memahami sebetulnya modal kita tuh dari segi sumber daya apa saja. Apa saja yang sekarang itu menjadi yang utama yang harus kita perhatikan agar supaya posisi kita itu di secara global kita juga bisa menentukan begitu. Tadi hilirisasi sudah dijelaskan panjang lebar, artinya pemerintah aware terhadap hal tersebut, pembentukan satgas dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa program besar, ini kan ada program besar pemerintah ya, hilirisasi dan ketahanan energi. Ini berjalan dengan baik dan tentunya tadi menuju kita tahun 2050 ya Pak Bambang, Indonesia emas. Ya seperti itu dan kita juga mengetahui kalau mineral kritis seperti nikel itu kan sangat dibutuhkan untuk transisi energi. Jadi itu kan harus berjalan beriringan ya hilirisasi yang mendukung juga ke arah transisi energi. Pokoknya intinya pemerintah berusaha agar seluruh program yang mendukung hilirisasi termasuk keberadaan sumber dayanya, tata kelolanya itu mendukung gitu Mbak. Oke, baik. Itu dari Ibu Rita. Pak Bambang juga sudah memberikan. Sebenarnya kalau Pak Bambang tadi bilang sebenarnya pemerintah harusnya lebih fleksibel lah pemerintah itu. Pastinya mau juga mengcapture kesempatan yang ada. Bu Rita juga bilang bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada tuh sebenarnya mendukung ke arah sana gitu. Kalau Pak Heri sendiri bagaimana? Kalau kami melihatnya dari perspektif pertumbuhan ekonomi dengan geopolitik ini sebetulnya sangat menguntungkan ya. Walaupun tidak ada satu negara yang memiliki semua sumber daya alam. Even itu seperti Jerman, minyak dan gas impor, bahkan semuanya total gitu. Mereka hanya punya mineral-mineral tertentu. Harapan kita tadi sudah disampaikan seperti Kepmen ESDM 296 tahun 2023 mineral kritis ada 47, walaupun secara totalitas cadangannya belum semuanya tercapture gitu, karena ada yang belum dilakukan eksplorasi dan seterusnya. Mungkin tugas penting kita saat ini adalah bagaimana melakukan discovery untuk itu semua gitu. Termasuk mineral strategis di dalam Kepmen 69 tahun 2024 ada 22 gitu. Kita bisa menjustifikasi, bahkan teman saya tanya, bisa ya dijustifikasi mineral kritisnya A, B, C, D, strategisnya ini. Tapi enggak masalah lah, yang terpenting adalah kita sudah melakukan itu. Walaupun nanti dalam konteks cadangannya mungkin belum semuanya tercapture secara baik, karena masih banyak yang menjadi mineral ikutan. Seperti tadi nikel, ada kobalt, ada mangan, besi dan seterusnya. Artinya satu mineral tertentu bisa membawa mineral lainnya gitu. Bahkan menjadi bisa mineral strategis dan seterusnya. Dalam konteks keekonomian tentu ini memberikan signifikansi yang besar karena kalau kita kelola semuanya di dalam negeri tadi menuju Indonesia industrialisasi. Saya tadi kaget juga dari teman Indonesia emasnya katanya maju 2050, oh ya nggak apa-apa juga.
mungkin mundur. 2045 sebenarnya Tapi ya Pak ya? sebenarnya mungkin 2045 karena biar tepat 100 tahun karena kalau 50 nanti 105 gitu. Iya Nggak apa- betul. 50 kurang 5 nggak apa-apa, sama juga. Tapi yang Maklum puasa Pak. oh iya, Emang udah detik-detik buka puasa memang suka gitu Pak? karena kita? udah jam 5 Diwajarkan. ini masalahnya. Iya nggak apa-apa. Ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sinergisitas satu sama lain, ya sinkronisasi, kolaborasi, karena tidak bisa jalan sendiri. Tentu dalam hal ini pemerintah sangat mendukung sekali gitu ya. Bagaimana Indonesia ini, karena setiap pemimpin pasti punya cita-cita yang hebat gitu ya. Kita tidak bicara lagi ke belakang, tadi disebut dengan GBHN, Repelita, tapi yang ada sekarang Astacita gitu. Ya ini kita harus tuntaskan apa yang menjadi tujuan dari pimpinan negara kita, Ya. supaya semuanya bisa berjalan. Ya itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Heri. Nah saya mau dengar dari pengusaha, dari Pak Ezra dulu deh, mumpung saya dari sini. Pak Ezra bagaimana melihatnya? Dengan segala sentimen yang menghantui industri pertambangan, DHE, bea keluar, belum lagi kita bahas itu kan juga masih ada sebenarnya. Lalu apa tadi ini RKAB gitu. Bagaimana kita akhirnya bisa memanfaatkan momentum yang baik ini Pak Ezra untuk bisa ya paling tidak kita komoditas boom lagi seperti beberapa tahun lalu gitu kan. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau gampangnya nih biasanya kita menganalogikan industri tambang ini adalah angsa bertelur emas, Mbak. Jadi memang tambang ini kalau kita lihat dari penerima negara dia memberikan kontribusi yang sangat besar ya. Jadi bagaimana caranya kita mengelus supaya si angsa ini bertelur terus, bertelur emas terus. Jadi negara bisa dapat, industri juga bisa dapat. Nah dari tadi saya mendengar, menyimak senior-senior sampaikan bahwa wah kita dorong eksplorasi, mineral strategis dan lain-lain segala macam, kita dorong hilirisasi. Nah untuk mendorong dua hal ini, itu kan industri tambang ini kan industri front loading yang padat karya, padat modal. Jadi orang harus dapat kepastian dulu nih, ada jaminan. Kalau kita kembali ke zaman tahun 67 pada saat undang-undang investasi penanaman modal baru dikeluarkan, undang-undang tambang baru dikeluarkan, itu pemerintah pada saat itu menjamin, kasih namanya kontrak karya, kasih namanya PKP 2B, 30 tahun, tidak akan dirubah, royaltinya tetap, terus wilayah kalian tetap. Nah dari sana orang investasi itu datang, karena ada jaminan. Ada kepastian. Ada jaminan. Sekarang kalau misalnya ada perubahan, mendadak gitu, itu kan jadi country risk Mbak. Jadi country risk. Jadi Indonesia itu dilihat sebagai negara yang, wah ini kita hati-hati nih. Nanti kalau tahun segini sekian, tahun depan belum tentu segitu. Gitu. Jadi ini sudah terjadi khususnya di batu bara. Pembeli itu sudah mulai di luar, mulai mencari alternate supply selain Indonesia. Jadi melihat bahwa ada resiko dari country risk tadi, bahwa policy bisa tiba-tiba berubah, jadi mencari alternate supply yang lebih bisa stabil gitu. Karena di dalam industri kan namanya fuel ya, batu bara selain komoditi dia juga fuel, itu orang butuh fuel itu kan konsisten. Jadi suplainya harus tetap. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba berkurang dan segala macam, dan harga spot itu tiba-tiba berubah dan suka mahal gitu. Jadi pengusaha dalam menghitung COGS-nya atau cost dalam dia memproduksi sesuatu barang itu sangat sangat sensitif untuk perubahan. Jadi satu lagi yang ingin saya tekankan bahwa kita kalau misalnya mau mendorong ini semua, kita dari sisi pengusaha menyampaikan bahwa pentingnya adalah jaminan kepastian dalam hukum dan investasi. Kepastian hukum dan investasi agar bisa mengcapture kesempatan ini. Ya, baik. Begitu ya Pak ya, di tengah isu geopolitik. Saya ingin dapat pandangan dari Ibu Gita. Ibu Gita bagaimana Bu Gita? Tadi kan sudah dijelaskan. Gimana cara kita bisa mengcapture kesempatan ini Bu? Gimana cara kita bisa mendapat komoditi boom di saat sebenarnya peraturan terkait pertambangan ini lagi ketat-ketatnya, lagi banyak-banyak ya. Silahkan Bu Gita. Ya, kalau kita lihat dari ketegangan geopolitik yang saat ini sedang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat ini, kita juga ngelihat bahwa ini adalah lapisan ketidakpastian ya di global. Jadi kita juga melihat bagaimana setiap negara juga sekarang memacu untuk kepastian dari energi itu sendiri, yang sangat sayang kalau misalnya tidak kita capture. Benar sekali kata Pak Ezra bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa
dalam 1-2 bulan ini negara-negara seperti India contohnya sudah mencari alternatif pasar lain ketika ada sesuatu bahkan yang sifatnya rumor sekalipun Mbak di Indonesia. Maka dari itu menurut saya kepastian atau sama seperti Pak Ezra tadi, baik kepastian hukum dan kepastian berusaha ini sangatlah penting karena kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di global dengan tantangannya itu sendiri bahwa sangat reaktif, pasar itu sangat reaktif terhadap apapun yang terjadi di Indonesia terutama tentang kebijakan. Nah disinilah juga kita melihat bahwa contohnya saja tadi walaupun saya pasti apresiasi juga ya kepada pemerintah kalau ternyata tadi Bu Rita bilang oh angkanya bukan 600 ternyata lebih dari itu. Nah ini kan sesuatu yang harusnya kita tahu gitu. Kita ketahui. Ini yang belum kita ketahui. Dan ini jadi kita sebetulnya ini pergerakannya seperti apa sih? Dan ya pasar global itu sudah bikin statement macam-macam, mencari alternatif pasar. Toh juga itu adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar bagi setiap negara untuk mengamankan pasokan energi mereka sendiri. Jadi jangan selain kepastian tadi juga industri kita juga kan menghadapi banyak tantangan juga ya. Mulai dari tahun lalu, mulai dari B40, DHE, belum lagi nanti ada bea keluar ekspor. Ini tidak bisa dipandang sebagai masalah-masalah kecil-kecil di luar kalau tadi Pak Res bilang kita perlu melihat sesuatu yang jauh lebih besar, tapi saya rasa yang day to day basis ini juga menjadi sesuatu yang penting karena ini tidak bisa dipisahkan dari sebuah usaha secara besar gitu sih Mbak. Jadi jangan sampai nanti jauh hari ini nih setiap betul. Apa yang terjadi di masa depan tentu saja berangkat dari hari ini. Oke, itu dari Ibu Gita. Kalau dari Pak Widi, mungkin saya mau dapat gambaran juga Pak Widi. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya Indonesia ini merupakan negara yang cukup melimpah lah sumber daya alamnya terutama di komoditas bahan galian pertambangan ya. Dan ini sebetulnya bisa menjadi modal yang cukup kuat bagi negara kita untuk memainkan satu peran lah dalam global politik ya dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam ini. Namun kuncinya memang adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam ini dengan baik. Diperlukan tata kelola yang bisa membuat produksi tambang ini optimal lah ya. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang menjadi tidak sinkron. Saya ambil contoh misalnya untuk komoditas nikel. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sesditjen bahwa Indonesia adalah merupakan negara dengan cadangan nikel yang terbanyak di dunia. Nah ini harusnya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang terjadi adalah di kebijakan di masa lalu itu membuat program hilirisasi yang kemudian banyak sekali smelter-smelter dibangun. Tadi sudah disampaikan juga oleh Profesor Irwandi ya bahwa smelter-smelter terutama yang tipe RKF itu dibangun cukup banyak ya dengan mengundang investor dari negara luar. Faktanya sekarang produksi kemudian disesuaikan, istilah halus daripada dipangkas ya. Dan artinya banyak sekali smelter-smelter yang kemudian kekurangan. Memang ada jalan keluar dengan mengimpor sebagian ya biji nikel dari negara tetangga, namun demikian itu juga terbatas tidak diinikan. Nah ini adalah salah satu contoh di mana kebijakannya ini jadi tidak sinkron apa yang sudah dibuat di masa lalu dengan sekarang. Nah kita harapkan hal seperti ini menjadi pelajaran untuk tidak lagi dilakukan kepada mineral-mineral lain yang masih belum tergarap hilirisasinya dengan se-advance dari nikel nih. Kita masih punya bauksit, masih punya timah, tadi Profesor Irwandi juga mengatakan ada kobalt ya, belum lagi logam tanah jarang. Ini logam tanah jarang juga termasuk yang lagi cukup in saat ini ya, di mana kemarin salah satu yang disinggung oleh Amerika gitu yang menginginkan adanya mendapatkan akses ke logam tanah jarang di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang optimal yang harus menginikan ke semua pihak ya untuk dapat mengelola mineral-mineral ini dengan baik. Dengan baik-baik. Saya mau ke Pak Haris. Pak Haris mungkin kalau dari jasa pertambangan saya melihatnya ke solar ya Pak ya. Solar mungkin akhirnya mau tidak mau harganya naik gitu kan. Bagaimana akhirnya perusahaan menyiasatinya? Apakah sudah nyetok Pak atau gimana nih Pak perusahaan? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara operating
operating cost di kami, memang solar itu kira-kira range-nya 30 sampai 45% cost. Jadi itu sangat penting. Nah, sebetulnya kontraktually itu sudah di cover di dalam kontrak, ada namanya fuel price adjustment. Jadi fuelnya naik, itu kita akan dibayar customer, bu kita yang akan bayar, kira-kira gitu. Tetapi pertanyaannya, sekarang itu justru solar yang jadi concern kita adalah perubahan dari B40 ke 50. Kami salah satu yang mencoba, itu sekarang lagi di research, salah satu di perusahaan kami, itu penurunan efisiensi signifikan. Jadi kalau harganya di cover, tapi efisiensinya turun, inefisiensi itulah yang kita harus nanggung. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Nah, kami coba cari cara beberapa, ya. Salah satunya adalah bagaimana cari unit atau metode operasi yang bisa menurunkan fuel consumption. Misalnya kalau dari desain tambang nanti dibantu timnya Pak Widi gitu dengan desain yang lebih bagus sehingga fuel consumption-nya lebih irit. Tapi kemudian kita lihat bahwa produk-produk premium itu dari Jepang, Amerika agak sedikit tertinggal dalam hal ini. Jadi produk-produk Cina yang baru masuk itu cukup signifikan efisiensinya. Sehingga itu salah satu juga alternatif bagaimana milih unit yang tepat, bagaimana metodologi penambangan yang tepat, bagaimana kontrol secara operation secara ketat sehingga operation bisa efisien. Tetapi bukan hanya itu sebetulnya, kepastian juga kita perlukan. Yang tadi saya sampaikan di awal, kalau ada penyesuaian sampai 600 cukup berat. Tapi kalau ada penyesuaian lebih bagus lagi, kita menarik. Tetapi kalau penyesuaiannya sampai 25%, maka kita akan pilih alat. Jadi yang 25% yang kita standby-kan adalah alat-alat yang tua, yang katakanlah sudah enggak bayar leasing, sudah enggak punya kewajiban ke bank gitu kan, itu akan kita pinggirkan. Dan itu biasanya makan ongkos yang besar. Nah, kita akan coba itu. Kalau memang sudah katakanlah book value-nya 0 ya kita jual gitu. Tetapi yang berat adalah manpower. Nah, manpower tetap aja jadi kunci kita, bagaimana kita terus terang nggak tega melakukan penyelesaian manpower gitu ya. Kalau dari awal sudah ada kepastian, kita bisa lebih efisien. Nah, penyesuaian itu kita perlukan lebih awal untuk kepastian kita, bagaimana manage cost kita tetap bagus, sehingga kita masih tetap bisa profit dan bisa memberikan kontribusi ke negara pajak yang lebih baik. Berarti kejelasan ini yang masih diperlukan sampai dengan saat ini karena harus mengatur operasional dan alat apa yang akan digunakan. Pak, B40 akan masuk ke B50 sebenarnya secara alat, secara industri, bukan industri apa, secara keseluruhan gitu ya Pak di bawah Aspindo semuanya sudah siap Pak untuk bisa menganut B50 ini? Atau masih ada yang harus dipertimbangkan lagi? Kami dari tim Aspindo ada beberapa yang kita jadi pusat research-nya EBTKE. Salah satu perusahaan kami. Baru jalan 1-2 bulan, hasilnya terjadi inefisiensi kira-kira 5-7%. Belum ada nanti inefisiensi lagi terhadap komponen. Misalnya penggantian filter yang lebih sering. Itu cost akan keluar banyak. Kalau dari Bu Gita misalnya ditanggung, tapi inefisiensi 5-7% saya perusahaan yang tanggung, betul. Kami yang akan nanggung gitu. Nah, maka kita berharap bahwa pemerintah menunda dulu sampai keberhasilan itu terlihat. Dengan strategi apa, dengan metodologi apa, sehingga B40 ke B50 itu benar-benar proper. Saya kira gitu. Jangan jadi kelinci percobaan gitu ya Pak. Ya. Mungkin nanti kita akan coba bahas ini juga. Mungkin dari Prof. Irwandi gimana Prof? Singkat saja bagaimana dengan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pertambangan, bagaimana caranya Indonesia bisa mengcapture kesempatan yang sebenarnya sedang datang kepada Indonesia saat ini di tengah isu geopolitik. Silahkan. Baik, jadi dari semua pembicaraan dalam diskusi kita ini yang sangat menarik, menurut saya kita harus memperhatikan dengan pergerakan-pergerakan dunia yang sangat dinamis ya, termasuk di Indonesia, maka kita harus memperhatikan bahwa terjadi perubahan paradigma di dunia ini. Dari pendekatan global ke pendekatan security, khususnya security nasional. Nah, kalau berdasarkan security nasional, untuk membenahi apa yang semua yang ada di sini, yang kita bicarakan, maka diperlukan tata kelola pertambangan minerba,
yang berkelanjutan. Apa itu? Ada 4 langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah langkah bahwa discovery dan penambangannya sendiri. Penemuan-penemuan yang baru, penemuan logam tanah jarang, penemuan mineral-mineral lain, penemuan cadangan batu bara yang baru dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana penambangannya yang baik, yang terjadi sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan industri. Yang seperti kita lihat dalam diskusi ini, kelihatannya masih ada perbedaan pandangan. Itu langkah pertama untuk tata kelola. Langkah kedua adalah formasi aset. Formasi aset itu bagaimana kita mengatur bahwa aset nasional itu makin tinggi, makin besar. Contohnya dari perhitungan saya, kami termasuk Kementerian SDM yang tahun 2023, kekayaan kita di minerba ya semuanya di luar batuan dan bahan galian C itu kurang lebih 4 triliun US dollar. Nah ini sangat besar, ya sangat besar. Dan bagaimana formasi asetnya itu kita gunakan dengan setepat mungkin. Itu langkah kedua ya. Langkah ketiganya itu bagaimana supaya akhirnya kita menuju kepada langkah yang keempat, yang ketiga itu nanti berhubungan dengan langkah keempat, bagaimana caranya supaya industri domestik kita makin berkembang. Sesuai dengan pasal 33 dengan ayat 3 ya, Undang-Undang Dasar 45. Dan ini yang perlu kita perhatikan, penataannya justru dari sana sebelum penataan produksi dan sebagainya. Ya, inilah yang sangat kita perlukan sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi pada siang hari ini itu bisa mendapatkan pendapat yang sama antara pemerintah dengan industri. Itu yang paling penting. Kalau tanpa sinergi kita berjalan sendiri-sendiri, maka kekuatan kita untuk membangun kepada konsolidasi yang berkelanjutan buat pertambangan Indonesia tidak akan tercapai. Saya kira demikian. Baik, Prof. Irwandi mungkin saya singkat saja. Saya tadi ada satu pertanyaan yang juga ingin saya tahu lebih dalam. Singkat saja tapi ya Prof ya. Indonesia sama Amerika Serikat ini kan ada perjanjian terkait dengan mineral kritis dan juga perpanjangan IUPK untuk Freeport seumur tambang. Nah kami ingin tahu Pak, sebenarnya izin ini memang seharusnya idealnya tambang seumur hidup dan kenapa atau seperti apa? Silakan Prof, singkat saja. Ya, yang pertama soal perjanjian ini memang sudah lama sekali pemerintah Indonesia sebelum pemerintahan sekarang itu sudah dirintis untuk perjanjian kerjasama di dalam mineral kritis, khususnya nikel dan sebagainya. Nah tapi perjanjian itu sampai dengan perubahan pemerintahan belum selesai, belum tercapai. Nah yang mempercepat persoalan ini adalah kunjungan dari Bapak Presiden kita yang ke Amerika Serikat dan kemudian keluarlah perjanjian kerjasama termasuk di dalamnya adalah mineral kritis. Nah saya kira ini suatu perjanjian yang harus didalami kembali, jangan sampai menguntungkan salah satu pihak saja. Ya, saya kira ini tugas dari kementerian-kementerian yang berhubungan di Kementerian SDM dan Kementerian Perekonomian. Nah yang kedua mengenai perpanjangan seumur cadangan, bukan seumur hidup ya. Umur tambangnya ya. Seumur cadangan. Ya, seumur cadangan, betul-betul. Ya, itu memang kasus Freeport ini sangat pelik ya, sangat istimewa lah. Karena dari penambangan tambang terbuka dia sekarang semua beralih ke tambang bawah tanah. Karena cadangan di tambang terbuka sudah habis. Nah cadangan itu ada yang sulit, ada yang gampang, ada yang apa namanya di antaranya itulah ya. Nah, yang paling berat adalah yang tambang yang sulit, yang pekerja-pekerja tidak diizinkan masuk. Yang boleh hanya teknologi yang tanpa orang yang digerakkan dari satu ruangan di atas tambang. Nah, kita belum punya teknologi itu ya. Nah, pertimbangannya bukan hanya teknis tapi juga pertimbangan cadangan dan sebagainya. Nah, jadi keputusan sesuai dengan salah satu permen kalau nggak salah,
apabila melakukan hilirisasi dan dapat diperpanjang sampai dengan umur cadangan. Saya kira ini peraturan pemerintah yang diterapkan pada perjanjian antara Freeport dengan pemerintah Indonesia. Jadi saya kira ini pasti sudah agak mendalam karena di samping sampai umur cadangan ada tambahan saham buat pemerintah Indonesia sebesar 12%. Saya kira itu kira-kira secara singkat saja. Tapi memang bagi yang ingin melihat itu tentunya harus mendalami perjanjiannya yang detail. Oke, baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk segmen 2 kita. Menarik sekali diskusi kita. Memang seperti yang saya sampaikan sebenarnya masih banyak sekali sentimen yang menghantui atau mengitari meramaikan sektor pertambangan. Ada DHE, ada B40, B50. Nah mungkin saya sedikit Pak, B40, B50 dari Pak Bambang gambarannya gimana Pak? Masih abu-abu juga soalnya Pak sebenarnya. Singkat saja silahkan. Jelas terkait dengan komitmen Indonesia di dalam transisi energi, salah satunya adalah bagaimana pengurangan ketergantungan Indonesia kepada energi fosil. Dan salah satunya adalah yang terdepan dari Indonesia adalah pencampuran biodiesel tersebut. Nah saya pikir terkait daripada B40 menuju B50 ini adalah satu cara yang luar biasa maju daripada Indonesia untuk berkomitmen di dalam bagaimana menuju kepada transisi energi. Jadi saya pikir saat ini setahu saya informasi terakhir dari Dirjen EBTKE ini dalam proses pengujian. Jadi sampai ketika kemudian diputuskan bahwa kita akan menggunakan B50, tentunya ini sudah teruji dan banyak faktor-faktor yang sudah diperhitungkan. Dan dalam situasi yang seperti sekarang, saya pikir dari B40 menuju B50 ini merupakan suatu hal yang harus dikejar karena akan mengurangi impor kita juga. Bagaimanapun juga kebutuhan Indonesia terhadap crude ini kan juga dipenuhi dari lifting nasional dan juga dari luar. Ya, sehingga saya pikir ini sangat baik sekali. Tapi resikonya meningkatkan biaya operasional dari perusahaan. Bagaimana menjawab itu Pak? Maka disampaikan tadi yang diperlukan saat ini adalah bagaimana uji coba dan test drive daripada hal tersebut. Ingat, saya mengatakan begini, di saat ini yang paling dirugikan dari B40 menjadi B50 adalah importir. Apa Pak? Importir. Importir, oke. Nah itu aja. Oke, baik kalau gitu. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tetapi kita sudah mendengarkan banyak hal tadi dan saya bisa lihat bahwa industri tambang Indonesia ini memang sedang berada di momentum yang paling penting. Di tengah fluktuasi harga global, tekanan transisi energi, belum lagi kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi Indonesia dan pertambangannya justru memiliki peluang yang besar untuk bisa memperkuat posisi dalam rantai pasok mineral. Pasok mineral global khususnya melalui hilirisasi dan juga penguatan tata kelola. Dan forum ini juga menunjukkan bahwa masa depan industri tambang tidak hanya tentang produksi tetapi juga tentang daya saing, keberlanjutan dan juga sinergi. Sekali lagi saya ucapkan semoga diskusi hari ini bisa menjadi langkah konkret menuju industri pertambangan Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor ataupun pendukung dari acara hari ini. Di antaranya adalah PT Adaro Andalan Indonesia TBK, PT Nusa Halmahera Minerals, PT Freeport Indonesia, Mine ID, dan PT Bumi Resources TBK. Kami ucapkan terima kasih atas komitmen dan kontribusinya dalam mendukung kemajuan industri pertambangan nasional. Saya Syafina Sasyar pamit undur diri bersama dengan kru yang bertugas. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa dan sampai ketemu lagi di Mining Forum berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CNBC Indonesia Beyond Business.